Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam Hikmat Pagi pada hari ini. Dan sebelum kita beraktivitas hari ini, kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu ya Bapa, atas kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami. Bahkan hingga sampai saat ini Tuhan, kami masih mendapat kesempatan untuk selalu belajar akan firman Tuhan. Pimpinlah juga Pendeta Utomo yang akan menyampaikan firman-Mu, hingga kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan. Tuhan, jikalau nanti sebentar kami juga akan beraktivitas pada hari ini Tuhan, kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan, sehingga kata-kata kami, pemikiran kami, keputusan yang kami ambil, dan perilaku kami Tuhan, boleh benar di hadapan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga menyerahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tema hari ini adalah arti bertobat. Terambil dari Lukas 3 ayat yang pertama hingga yang ke-18. Namun saya akan bacakan dari Lukas 3 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa yang terlintas dalam pikiran saudara ketika mendengar kata bertobat? Pada saat seseorang menyadari bahwa dirinya telah berdosa dan sangat jauh dari Allah, lalu berbalik kepada Allah dan memiliki hidup yang baru di dalam Allah, secara sederhana, ia dikatakan telah mengambil langkah awal dalam pertobatan. Mungkin kita dapat menguraikan berbagai macam pandangan lain mengenai hal ini. Namun, mari kita lihat apa arti bertobat secara sederhana melalui bagian firman hari ini. Pertobatan seharusnya dimulai dari hati untuk berbalik kepada Allah, tetapi tidak berhenti di situ saja. Bertobat juga perlu ditujukan lewat tindakan nyata. Salah satu bukti lahiriah bahwa seseorang telah bertobat adalah dengan memberi diri dibaptis. Hal seperti ini juga yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis, seperti yang tertulis dalam bagian firman yang kita baca tadi. Yohanes Pembaptis tidak hanya menyerukan pertobatan bagi orang-orang di seluruh daerah Yordan, tetapi juga memerintahkan mereka untuk bertobat, untuk memberi diri dibaptis. Jika seseorang bertobat, Yohanes Pembaptis berkata bahwa Allah akan mengampuni dosamu. Lukas pasal 3 ayat 3. Banyak orang datang dan bertanya kepadanya tentang apa yang harus dilakukan setelah bertobat dan memberi diri dibaptis. Yohanes memberikan jawaban-jawabannya pada ayat-ayat selanjutnya. Lukas pasal 3 ayat 10-14. Saudara yang dikasihi Tuhan, baptisan yang Yohanes berikan kemudian disempurnakan oleh penebusan Kristus yang tergenapi. Baptisan tidak hanya menjadi tanda pertobatan dan pengakuan dosa seseorang. Meski baptisan tidak menyelamatkan, tetapi baptisan menjadi meterai keselamatan seseorang serta tanda lahiriah bahwa seseorang telah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi, pertobatan adalah tanda bahwa kita berbalik dari jalan hidup yang lama dan menuju kepada jalan hidup yang baru, yaitu hidup seturut dengan kehendak Allah. Baptisan menjadi bukti lahiriah akan hal tersebut. Kita yang telah bertobat juga perlu terus mengingat siapa kita, yaitu manusia berdosa yang seharusnya menerima murka dan penghukuman Allah. Kita juga perlu mengingat apa yang telah Allah lakukan bagi kita, yaitu memperdamaikan kita dengan Allah
serta membebaskan kita dari hukuman dosa. Hendaklah kita yang telah bertobat hidup seturut kehendak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, terutama hari yang baru ini. Kami diingatkan, apakah kami sadar bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang membutuhkan pengampunan dari Allah. Dan itu dimulai ketika kami mau bertobat dari jalan kami yang salah. Kami meninggalkan jalan-jalan lama kami dan kami menempuh jalan baru di dalam Kristus. Tuhan, mampukanlah kami untuk sungguh-sungguh bertobat dari kehidupan lama kami yang penuh dengan dosa, untuk menuju pada kehidupan baru yang penuh dengan pengampunan dan pertolongan Roh Kudus. Mampukan kami untuk sungguh-sungguh menyatakan melalui pertobatan yang sejati dengan kami memberi diri untuk dibaptis dan kami sungguh-sungguh mempraktikkan kehidupan yang benar yang seturut dengan kehendak Allah. Berkati kami hari ini Tuhan, supaya keberadaan, aktivitas dan apapun yang kami kerjakan sungguh memuliakan Tuhan dan seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah mengaku diri bahwa kita adalah orang-orang yang perlu mendapatkan pengampunan dan keselamatan dari Tuhan? Apakah kita berbalik dari jalan kita yang berdosa, kita bertobat dan menuju pada kehendak Allah? Kiranya hari ini kita terus menjalani hari-hari di mana persembahan hiduplah yang kita berikan. Dan yang belum dibaptis, kita mau menyatakan diri bahwa kita milik Tuhan dengan kita berkomitmen dan kita mau menerima sakramen baptisan. Setiap manusia telah jatuh dalam dosa sehingga harus bertobat. Pertobatan sejati terwujud dalam praktek hidup sehari-hari. Selamat berkarya, selamat menikmati kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.